Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, sore maupun malam. Oke teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran rezeki dan diberi kesehatan. Oke teman-teman, dan untuk di video ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara pengecasan dan pengetesan dari sebuah masalah aki di aki kering tanpa harus memakai alat. Oke, di belakang saya ini alat dari cas aki yang sangat mahal, punyanya BRT Imek. Oke, simak terus. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Oke teman, sesuai gambar di thumbnail, kita akan coba untuk melakukan beberapa cara pengetesan maupun pengecasan dari dua buah aki ini. Oke, untuk aki yang sebelah kiri ini adalah 12 volt 3,5 Ah, dan yang sebelah kanan ini yang di video kemarin punyanya sepeda motor Skidrive. Oke, ini mengalami masalah dan kendala pada aki ini. Untuk akinya dulu saya pernah ganti dari yang asli 12,35 Ah menjadi 12 volt 6 Ah. Oke, dan ini aman sekali, tidak mempengaruhi dari kelistrikan motornya. Jadi di sini untuk aki 12 volt ini kita bisa gunakan yang aslinya 3,5 Ah, kita bisa pakai yang 12 volt 6 Ah. Ini tidak berpengaruh dikarenakan sama-sama 6 volt dan selnya ini berjumlah 6, hanya perbedaan dari bentuk fisik atau ukurannya yang lebih besar dan tentunya kapasitas dari aki yang 6 Ah ini lebih lama. Intinya di sini untuk perawatan dari sebuah aki kering yang lama tidak dipakai di motor maupun yang lama kita taruh seperti ini, kita bisa melakukan beberapa cara yang lebih aman dan tentunya tidak merusak dari dalam selnya. Oke, tidak menyebabkan kerusakan pada selnya yang berakibat menurunnya penyimpanan arus atau terjadi kebocoran arus dikarenakan ada keretakan pada bagian plat sel di dalamnya. Ini biasa kita lakukan jika pengecasan di atas dari standar untuk aki 12 volt 3,5 Ah. Oke, dan di sini ada tulisan cara penyetruman atau pengecasan. Untuk normalnya 0,4 Ah, 0,4 ampere. Oke, ini 5 sampai 10 jam. Ini sangat lama sekali dan ini sangat bagus sekali untuk hasilnya karena lebih rapat dan padat dari arus yang disimpan pada selnya. Dan untuk yang kondisi cepat ini bisa gunakan yang 3 ampere selama 30 menit. Oke, ini banyak yang komentar berapa waktu untuk pengecasan. Jadi untuk waktu pengecasan itu di antara 2 jam. Ini untuk aki yang 12 volt 3,5 Ah 3 ampere 30 menit. Dan untuk yang aki 12 volt 6 Ah ini kita bisa lakukan pengecasan penyetruman kembali. Metode pengisian normalnya 0,5 ampere 5 sampai 10 jam dan metode cepat 5 ampere 30 menit. Oke. Untuk metode yang cepat ini bisa kita gunakan apabila suatu kondisi aki itu masih normal atau terjadi kekurangan arus atau kita tadinya akinya ini normal, setelah lupa kita on kan di kunci kontak motor, kita lupa untuk mengoff-kan atau mematikan kunci kontaknya dan terjadi pengedropan, kita bisa menggunakan tips yang metode pengisian cepat. Oke, karena sebelumnya akinya normal. Oke teman-teman, kita akan coba lihat kondisi dari aki 12 volt 3,5 Ah ini.
Oke, dan di sini sudah saya persiapkan dari cas yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita lihat voltasenya. Kita taruh di sini. Oke, kita sambungkan kabelnya. Untuk yang merah ini positif. Oke teman-teman, ini saat kita tidak gunakan sangat lama sekali atau bahkan semingguan, ini terjadi pengedropan atau penurunan voltase dari aki yang kita pakai di motor. Ini biasanya sekitar 2 minggu atau 1 bulan itu bisa terjadi penurunan dari arus atau voltasenya yang menyebabkan melemahnya dari kekuatan aki ini. Kita bisa menggunakan tips yang sangat aman. Oke, untuk pertama kita setel alat casnya. Oke, kita setel di 12 volt. Oke teman, dan di sini untuk alat casnya sudah saya set ke 14,8 atau 14,5 volt, dan kita akan coba on kan alatnya. Oke, kita nyalakan, dan di sini sudah melakukan pengisian, dimana untuk nilai ampere atau arus pengisian ini sudah berjalan. Ini sangat kecil sekali di 0,100 mA atau 0,1 ampere, 0,15 ampere. Ini untuk metode metode normalnya seperti ini di 0,4 ampere atau 400 mA. Oke, seperti ini. Oke, untuk metode normalnya seperti ini 0,4 ampere. Oke, ini maaf tadi bunyinya ini teman-teman. Oke, standnya patah. Oke, patah bos. Oke, ini sedang melakukan pengisian di mode normal. Oke, mode normalnya 0,4 ampere, dan untuk pengecasannya naiknya voltase ini sangat lambat sekali. Karena metode normal kita bisa lakukan di 5-10 jam. Ini lebih bagus hasilnya. Dan kita akan coba untuk metode cepat. Kita naikkan arusnya. Apa yang terjadi perubahan pada voltasenya. Oke, kita naikkan arusnya, ampernya. Kita naikkan ampere meternya. Oke, kita naikkan full, karena di sini cuman sekitar 2 ampere teman. Oke, sekitar 2,3 ampere. Ini sudah 2,5 ampere. Ini sudah mentok, dan kita bisa lihat untuk kondisi dari perubahan voltase, menaikkan voltase ini sangat cepat sekali dari sebelumnya. Jadi semakin besar arus yang dikeluarkan, semakin cepat nilai voltase yang naik. Oke, seperti ini. Dan ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk metode normal ini sangat bagus sekali, tidak merusak dari aki itu sendiri. Jika kondisi aki ini sangat lama sekali kita pakai, jadi tidak cepat panas ataupun tidak merusak dari akinya itu sendiri. Jika kondisi aki baru, kita bisa memanfaatkan metode cepat. Ini sangat aman sekali di 14,5 volt atau di bawah 15,5 volt.
Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya sini saya akan coba membuat alat tes dari aki 12 volt. Sini saya siapkan sebuah resistor kapur 12 ohm, 12 ohm 5 watt seperti ini. Resistor kapur 12 ohm 5 watt, dan di sini kita akan coba tes pada aki yang 12 volt 5 Ah ini, maaf 6 Ah, dimana aki ini sudah saya lakukan pengecasan sebelumnya, ini sekitar 6 jam, dan kita akan coba mengetes dari sebuah kekuatan aki. Oke, kita lihat voltasenya dan arusnya. Di sini saya akan coba memakai satu resistor untuk melihat arus dari aki ini. Dan di sini saya siapkan volt digital, kita arahkan ke 10 ampere. Oke, dan untuk posisinya, maaf ini konektornya solasi, teman. Oke. Untuk konektornya dari avonya kita arahkan ke negatif, kemudian ke 10 ampere, dan jarum penunjuknya ke ampere meter 10 ampere. Kita akan coba tes beban dari resistor ini. Oke, kita pasang yang hitam ke negatif. Oke, yang untuk pemasangan dari resistor kapur ini bolak-balik tidak masalah, karena ini tidak ada polaritas atau kutub positif dan negatifnya. Kita akan coba tes di sini memakai satu resistor kapur. Oke, kita coba tes. Kita lihat nilai ampernya pada indikator digitalnya ini. Ini maaf untuk resistor kapur ini, jika dialiri arus itu timbul panas. Ini teman, 0,92, maaf 0,9 ampere, 0,9 ampere jika kita lakukan tes. Di sini hangat sekali. Timbul panas. Timbul panas. Teman-teman, dan kita akan coba untuk berbagi tips bagaimana membuat alat tes yang dimana untuk kondisi dari sebuah alat tes, dari alat cas yang terkenal atau yang mahal. Untuk sebelumnya kita buktikan dulu dari alat cas yang punyanya BRT, bos. Yang sini yang punyanya BRT, kita coba melakukan tes pada aki yang 12 volt 6 Ah ini. Terus selanjutnya di sini sudah saya pasang dari aki. Dari akinya sudah saya pasang, dan kemudian sudah saya sambungkan dari volt digitalnya, avonya. Dan untuk posisinya di sini adalah kabel output dari alat casnya. Kabel output ini yang negatif ke aki dan yang positif ke avo, kemudian masuk jalur pengetesan ke ampere, kemudian yang merah ini ke aki, untuk melihat kondisi berapa ampere arus yang dialirkan saat alat ini bekerja atau melakukan pengetesan. Karena di dalam cas aki ini terdapat fitur di mana saat awal dihidupkan, ini alat casnya melakukan tes beban, melihat kondisi dari akinya itu sendiri. Saya on kan dulu.
Oke, ini mendiagnosa. Oke, untuk voltase akinya ini karena barusan saya cas 12,8. Oke, kita lihat LED biru di sini saat melakukan tes. Oke, ini melihat voltase aki 12,8. Oke, melakukan tes beban. Oke, melakukan tes beban dan voltasenya 10,9. Dan di sini untuk arus pengetesan, arusnya berjalan saat pengetesan 3,1 ampere atau 3,2 ampere. Saat alat ini melakukan tes, ini 81% dari akinya. Ini melakukan pengecasan. Pengecasan di 94%. Oke, sudah full atau sudah di 14,5 volt. Ini arus pengecasannya 1 ampere. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, dan di sini kita bisa lihat dari cara kerja alat tes ini atau alat tes dari BRT IMEC ini saat melakukan tes beban. Saat kita lakukan tes beban pada aki 12 volt 6Ah ini bekerja alat tesnya. Ini mengalirkan atau memberi beban arus pada aki ini sebanyak 3,2 ampere. Seperti itu. Dan untuk alat tes ini di dalamnya saya pernah buka dan tidak pernah saya bongkar dari nilai di dalam resistornya atau resistor shunt atau resistor kapur. Ini sama prinsipnya saat kita melakukan tes pada sebuah aki, dan di sini saya tidak menggunakan alat tes dari dalamnya sini. Kita buat sendiri supaya lebih meyakinkan dan tentunya hasil karya sendiri itu lebih menyenangkan teman, hasilnya memuaskan. Dan kita akan coba memakai sama-sama memakai resistor kapur, tapi di sini kita berbagi tips, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk aki yang cas BRT ini yang kemarin saya lihat atau saya buka itu ada sekitaran 15 jumlahnya, 15 dari shunt resistor atau resistornya berjumlah sekitar 15. Kita cukup menggunakan, oke, di sini saya menggunakan 4 buah, 4 biji. Dan tadi kita bisa tes atau lihat dari ampernya. Setiap satu resistor kapur ini menghasilkan tes beban sekitar 0,9 ampere atau di bawah 1 ampere. Di sini saya akan coba untuk memakai 4 resistor seperti ini. Resistor kapur kita pasang secara paralel. Oke, berjajar seperti ini. Kita pasang paralel. Oke, kita jajarkan seperti ini. Jajarkan seperti ini. Oke, kemudian kita hubungkan bagian satu dan satunya. Dan untuk pemasangan di sini terbalik, bolak-balik tidak masalah karena tidak ada polaritas atau kutub positif dan negatif. Dan kita akan coba tes dari aki ini yang tadinya sudah dites sebelumnya dari cas aki BRT. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Kita pasang. Ini sama untuk cara pemasangan pengetesannya. Dan di sini kita akan coba lihat dari voltasenya. Oke, voltase dari aki. Di sini saya off-kan dari alat casnya ini. Oke, supaya tidak bekerja.
Dan kita akan coba tes beban dari aki 12 volt ini. 12 volt G6Ah. Ini saya taruh dulu. Oke, kita pakai yang sini. Oke, seperti ini. Maaf kameranya goyang-goyang, bos. Oke, ini resistor nya. Dan kita lihat dari voltmeternya, voltmeter dari akinya. Ini kita pasang, bos. Oke, untuk voltasenya 12,9 volt. Ini kita akan coba tes. Kita akan tes dari aki ini ke kita hubungkan irisan resistornya. Oke, kita lihat dari ampere meternya, bos. Oke, ini kita hubungkan. Ini kita bisa gunakan tips sekitar 15 detik. Oke, di sini 3,5 Ah. Ini sangat besar sekali untuk pengetesannya. Oke, 3,5 ampere untuk pengetesannya. Di sini. Oke. Dan untuk voltasenya voltase dari akinya 11,9 volt. Untuk voltase akinya 11,9 volt. Dan ini sangat panas sekali untuk alatnya. Jika teman-teman ingin membuatnya, bisa memberikan aluminium pendingin di sun resistornya ini supaya lebih tahan lama saat kita pakai, karena di sini timbul panas. Oke, 11,9 volt. Oke, saat kita lakukan tes beban sekitar 15 detik. Oke, seperti ini. Dan untuk kondisinya ini kita pastikan kondisi hasilnya di 11,9 volt. Kita akan tes hasilnya menggunakan baterai analyzer untuk kondisinya. Oke teman-teman, kita akan tes hasilnya dari aki ini, berapa kekuatan dari aki 12 volt 6Ah. Kita nyalakan, on kan, sebentar, kita tes ke 100. Kita tes 100. Oke teman, ini pengetesan 12,61 volt. Dan untuk nilai CCA-nya ini sangat besar sekali. Oke, pengetesan 100, CCA-nya 108 CCA. Dan di sini sangat bagus sekali untuk aki yang 12 volt 6Ah ini. Oke, kita pasang lagi. Oke, kita lihat voltasenya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat tips cara pengecasan maupun pengetesan kekuatan dari sebuah aki. Kita bisa melihat atau memakai rumus yang sangat simpel sekali atau mudah untuk dipahami. Oke, kita bisa melakukan atau melihat dari voltase aki. Jika voltase aki itu di atas 12,4 volt, itu sudah tergolong sangat baik sekali untuk aki 12 volt. Aki kering 12 volt, baik 12 volt 3,5Ah maupun 12 volt 6Ah dan seterusnya. Saat kita lakukan tes beban pada aki itu sendiri, dimana saat
kita discharger atau kita lakukan pengurangan dari arus, atau kita tes kekuatan dari arus sebesar di atas 3 ampere, dan kita bisa lihat tadi voltasenya di 11,9 volt. Ini berarti akinya itu masih dalam kondisi baik. Dan apabila kita tes memakai shunt resistor seperti ini, kita tahan sekitar 15 detik, 10 sampai 15 detik. Dan apabila voltase dari aki saat kita beri tes beban seperti ini, oke, kita beri tes beban seperti ini, itu menunjukkan, oke sebentar, ini belum saya hubungkan. Oke, bila kita tes beban seperti ini, seperti ini, itu menunjukkan di angka di bawah 11 volt atau sekitar 10,9 volt. Berarti akinya itu sudah mulai melemah atau terjadi kerusakan plat sel di dalamnya. Dan jika kita tes langsung hilang dari voltasenya, dipastikan ada sel yang terputus di antara sambungan plat selnya. Kita bisa membongkar, melakukan perbaikan, melakukan penyodern yang ada di video saya sebelumnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan maupun video yang kurang berkenan di teman-teman semuanya, atau videonya terlalu goyang, ini mohon dimaklumi. Dan di sini saya berbagi tips, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, mekanik, dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilancarkan rezekinya.